Kita akan lihat informasi dari Makassar. Indonesia ini dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Dan jika Anda pecinta kopi, pasti kenal dengan Kopi Toraja. Dalam perkembangannya tidak banyak yang tahu jika ketenaran Kopi Toraja ini tidak berbanding lurus dengan pendapatan petani kopi. Sudah bergabung bersama kami dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada Egit Hapsari yang akan membahas bagaimana perkembangan Kopi Toraja dan yang belum adil bagi para petani kopi di sana. Egit, apakah harga jual kopi Toraja ini yang dikatakan tidak berbanding lurus dengan pendapatan para petani? Ya Sumi, mungkin sebagian besar dari kita mengaku sebagai pencinta kopi atau mungkin bahkan pemirsa di rumah saat ini sedang menyeruput kopi pada saat menonton acara ini. Namun, tahukah Anda jika sebenarnya kopi Toraja yang menjadi salah satu komoditas unggulan di Sulawesi Selatan ini ternyata pendapatan dari petani tidak berbanding lurus dengan produksi dan juga harga jualnya di pasaran. Nah, seperti apa kira-kira produksi dari kopi Toraja di Sulawesi Selatan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Ada ungkapan, belum ke Toraja namanya jika belum menikmati secangkir kopi Toraja. Kopi jenis Arabica ini, kebunnya tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Toraja dan juga Toraja Utara. Memiliki ciri khas rasa masing-masing seperti kopi Parindingan, Sesean, Sapan yang juga banyak diburu oleh wisatawan untuk oleh-oleh. Namun sayangnya, produksi kopi Toraja terus mengalami penurunan karena semakin berkurangnya lahan kebun kopi yang telah beralih menjadi sawah atau juga permukiman warga. Demi meningkatkan produksi kopi di Toraja, pemerintah memberikan bantuan kepada petani dan juga pengusaha kopi berupa bantuan alat sangrai kopi modern dan juga pelatihan kepada kelompok tani yang memberikan sosialisasi tata cara meningkatkan produksi kopi. Kopi yang sudah siap kemas ini selain memenuhi permintaan dalam negeri, sebagian juga dikirim untuk memenuhi permintaan dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa, dan juga negara Asia lainnya. Menikmati kopi Toraja saat berkunjung ke Toraja, selain bisa dinikmati langsung ke perkampungan Toraja dengan suguhan tradisional, juga bisa dinikmati di beberapa ruas kota Makale dan juga rantai bawah Toraja di sejumlah warung kopi atau kafe-kafe. Selain kopi Toraja, sebenarnya ada banyak kopi khas Sulawesi Selatan yang terkenal di mancanegara. Di antaranya adalah kopi Ala, kopi Bantaeng, dan juga kopi Kalosi di Kabupaten Nrekang. Nah, khusus untuk kopi Kalosi ini namanya menjadi brand yang tidak asing lagi di mancanegara. Sayangnya, karena alasan meningkatkan ekonomi masyarakat pada sekitar tahun 1940 silam, brand kopi Kalosi terpaksa dijual ke negara Jepang yang ingin memiliki hak paten nama kopi Kalosi, di mana Jepang memanfaatkan kepopuleran kopi Kalosi Nrekang yang terkenal ke mancanegara dan kini menjadi keputusan yang disesali masyarakat Sulawesi Selatan. Jangan sampai kopi Toraja juga bernasib yang sama ya. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, Aris Fauzi, Metro TV. Sumi dan juga pemirsa, wilayah Toraja yang ada di Sulawesi Selatan ini memang sudah lama dikenal sebagai salah satu pemasok kopi terbaik di dunia. Namun sayangnya di balik ketenarannya di level mancanegara ini, petani lokal yang membudidayakan kopi di wilayah Toraja ini justru semakin menurun karena memang ada disparitas harga yang cukup signifikan di antara harga lokal dan juga harga pasarannya di mancanegara. Berdasarkan pantauan kami sendiri untuk di pasaran lokalnya, harga biji kopi Toraja untuk jenis Arabica dihargai Rp100.000 per kilogramnya, sedangkan untuk yang jenis Robusta dihargai Rp50.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk jenis kopi yang sudah di-roast atau disangrai harganya bisa naik 2 kali lipat. Nah, ini berbanding cukup jauh dengan harga kopi Toraja di pasaran. Bahkan pada saat tahun 2012, pada saat lelang kopi internasional 2012, kopi Toraja jenis Sapan ini berhasil mencetak rekor tertinggi. Harganya dihargai seharga $45 atau sekitar Rp600.000 per kilogramnya. Nah, memang disparitas harga ini cukup mencolok di antara harga di domestik dan juga harga di mancanegara. Lalu bagaimana langkah pemerintah khususnya Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperjuangkan hak-hak dan juga kesejahteraan dari petani kopi lokal? Berikut adalah pernyataan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Sampai sekarang ini dari hulu ke hilir sangat dikendalikan oleh pengusaha Jepang. Walaupun memang kualitas kopi Toraja kita, kualitas kopi Toraja yang paling high level di dunia gitu. Nah, oleh karena itu memang kita berharap ekspansi dan intensifikasi yang kita lakukan terhadap kopi ini sekaligus
membangun kelompok-kelompok pengusaha dan kelompok petani kopi kita yang baik, sehingga arahnya pemerintah daerah bisa mengorientasikan lebih fleksibel dari yang sekarang untuk mencarikan pasar yang katakanlah harganya lebih kompetitif dan lain-lain. Ya, kondisi ini tentunya tidak bisa kita biarkan terus-menerus berlanjut, dan oleh sebab itu kita harapkan ada solusi atau win-win solution baik itu dari pemerintah, penjual maupun kita sendiri sebagai konsumen untuk menciptakan mekanisme fair trade yang juga mensejahterakan para petani lokal. Untuk sementara demikian, Sumi dari Makassar, Sulawesi Selatan kembali ke Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.